dikasihi dan mengasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya? Tentu adik-adik dalam keadaan sehat, baik ya. Mari kita punya hati yang selalu bersyukur karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang sayang sama kita ya. Baik, kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kamu juga lipat tangannya. Kamu juga lipat tangannya, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami dengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu menjadi kehidupan kami dan kami melakukan. Berkatilah kami semua Tuhan, biar punya hati dan pikiran yang taat sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa dan bersyukur. Amin. Siapa di sini yang sayang sama Tuhan Yesus? Kamu juga sayang? Ya? Dan di rumah sayang? Oke ya, semua kita sayang sama Tuhan Yesus ya. Jadi kalau kita sayang sama Tuhan, hidup kita harus bertumbuh ya, sesuai. Mari kita nyanyikan lagu firman Tuhan. Ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku ya. Ini sama-sama lagu ini. Pasal 26 ayat 57 sampai yang ke-68. Matius 26 ayat 57 sampai yang ke-68. Kita baca, terus tadi kita melihat ya, ada video di sini tentang Yesus di hadapan Dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olokkan dia dan memukulinya. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, "Cobalah katakan, siapakah yang memukul engkau?" Dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Dan setelah hari siang, berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat,
Lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka, katanya, "Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami." Jawab Yesus, "Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang, Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa." kata mereka semua. "Kalau begitu, engkau ini anak Allah?" Jawab Yesus, Kamu sendiri mengatakan bahwa akulah Anak Allah. lalu kata mereka, "Untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri." Lalu bangkitlah seluruh sidang itu, dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia. Katanya, "Telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar. Dan tentang dirinya, ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja." Pilatus bertanya kepadanya. Engkaukah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, Engkau sendiri mengatakannya. kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. tetapi mereka makin kuat mendesak. Katanya, Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini. ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, apakah orang itu seorang Galilea? Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes, yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Apa yang kita pelajari hari ini tentang Matius 26 ini? Satu, adik-adik harus bertekad bahwa adik-adik harus menjadi orang yang benar dalam ucapan, ya, tidak boleh menjadi orang yang pembohong, pendusta. Adik-adik tetap di jalan kebenaran, walaupun susah ya, susah sekali ya. Mungkin adik-adik ada tertekan harus mengatakan tidak benar, tapi tidak. Katakan iya jika itu iya, katakan tidak jika itu tidak. Jadi hari ini kita belajar bahwa dimanapun kita berada tempatnya, mau di rumah, mau di sekolah, mau di gereja, mau dimanapun juga, kita harus menjadi orang yang apa? Hah? Orang yang apa? Orang yang jujur, orang yang tidak pernah menjadi pendusta, ngarang-ngarang cerita supaya orang teman kita itu yang kita karang-karang bisa tidak disukai orang, mendapat hukuman yang berat. Jangan. Jadi hari ini pembelajaran kita adalah satu, ya. Kita bertekad kita menjadi orang yang harus jujur, tidak mau jadi pendusta dimanapun kita berada. Ya, ingat, kita ini pembawa damai, kita ini anaknya Tuhan, anaknya Raja. Kita harus ikutin apa yang Tuhan lakukan, ya. Adik-adik, demikian ya, supaya kita banyak belajar bagaimana Tuhan Yesus itu tetap tenang dan jangan pernah mau menjadi pendusta, tapi tetaplah menjadi pembawa kejujuran. Katakan iya jika iya, katakan tidak jika tidak. Setuju ya adik-adik ya? Adik-adik, kita mau mendengarkan dan mau menghafal ayat hafalan ya. Adik-adik dapat di Amsal 12 ayat 17. Amsal 12 ayat 17. Demikian firman Tuhan, siapa yang mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil.
Tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Adik-adik boleh dihafalkan di Amsal 12:17 ini, nanti boleh dikirim ke guru-guru sekolah minggu ya. Baik ya adik-adik ya. Oke, tetap semangat, tetap menjadi terang di dalam kegelapan, tetap menjadi kebenaran, ngomong apa adanya, tidak boleh berbohong ya. Setuju ya adik-adik ya, bahwa Tuhan kita Tuhan yang sangat baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan, kami mau bertekad menjadi orang anak yang tetap dalam kebenaran, tidak bohong, tapi jujur. Biarlah anak-anak ini semuanya, adik-adik yang sekolah minggu, semuanya menjadi adik-adik yang taat kepada Tuhan, melakukan yang benar. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan pujian dan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom, sampai bertemu lagi di minggu berikutnya. Tuhan Yesus hebat. Adik-adik menjadi anak-anak yang mengasihi dan dicintai oleh Tuhan. Shalom.